Mungkin sebagian dari kita sering dengar kalimat kayak gini, "Pingin deh kayak dia, kerjanya jalan-jalan terus. Dia hebat banget, udah bisa ngasihin duit sendiri, sedangkan aku masih gini-gini aja." Atau, "Kebanting banget deh kalau duduk sebelahan sama dia." Dan berbagai kalimat negatif lainnya. Kalimat-kalimat tadi sering kita ucapkan sama orang terdekat, atau bahkan ya kita ucapkan ke diri kita sendiri. Habis itu biasanya timbul perasaan sedih, dan merasa kayak diri kita nggak berguna aja gitu dalam hidup. Ketika kamu memutuskan buat klik video ini, mungkin kamu lagi ngerasain hal tadi. Kamu ngelihat orang lain bisa banyak melakukan hal lebih, jadi terkenal, bikin bahagia orang sekitarnya, dan jauh lebih makmur dibandingkan keadaan kamu sekarang. Dan mereka bikin kamu makin ngerasa nggak berguna aja gitu dalam hidup. Kalau kamu lagi struggling dengan masalah ini, coba tonton video ini sampai habis ya. Nanti kamu bakal dapet insight yang menarik. Oke gini, siapa sih yang nggak pengen sukses dan jadi orang yang berguna dalam hidupnya? Ya walaupun tiap orang mungkin beda-beda, tapi jadi sukses dan berguna adalah keinginan buat banyak orang. Atau bahkan mungkin semua orang. Ketika hal ini nggak terpenuhi, bisa jadi bikin kamu galau, mulai membandingkan diri kamu sama orang lain, sampai akhirnya makin terasa kayak, aduh kenapa nggak berguna banget sih diri ini gitu. Nah, hal ini mungkin bisa jadi pertanda kalau kamu tuh punya self-esteem yang rendah. Apa sih self-esteem ini? Self-esteem adalah gimana caranya kita menilai diri kita sendiri, yang akhirnya bisa menghasilkan perasaan berharga dan berguna buat menjalani kehidupan. Istilah ini tuh menggambarkan harga diri atau nilai pribadi yang kamu punya. Dengan kata lain, self-esteem itu seberapa besar kamu bisa menghargai dan menyukai diri kamu sendiri, serta menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang berharga dan penting di hadapan diri kamu dan juga orang-orang sekitar kamu. Ketika kamu punya self-esteem yang tinggi, kamu bakal bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang kamu punya, dan bisa menerima kenyataan yang terjadi di hidup kamu. Sebaliknya, kalau self-esteem kamu masih rendah, kamu bakal sering meragukan diri sendiri, merasa nggak percaya dan nggak yakin sama diri sendiri. Cenderung nggak puas dengan diri, sering berpikir hal-hal negatif, dan selalu ingin berada di posisi orang lain. Hal ini tuh bisa jadi penghalang untuk mencapai apa yang kamu mau dan penghalang besar untuk kamu bisa sukses. Makanya, self-esteem yang tinggi itu penting, biar kamu bisa lebih menghargai diri kamu sendiri dan hasilnya bikin diri kamu merasa lebih berguna. Selain itu, ketika kamu menganggap diri kamu berharga, kamu jadi nggak gampang terpengaruh sama hal-hal yang bisa bikin kamu down. Nah, self-esteem itu juga bisa ngebangun apa yang bisa disebut dengan resiliensi, buat menghadapi situasi apapun di dalam hidup kamu. Ibaratnya sebuah bangunan nih, biar nggak gampang goyah, kamu tuh butuh semen dan fondasi yang kuat. Nah, kalau dalam diri kita, semen dan fondasi ini disebutnya adalah resiliensi tadi. Resiliensi adalah kemampuan yang bisa membuat kamu bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, bisa juga dilihat sebagai kemampuan yang kita punya untuk ngatasin stres ataupun tekanan dalam hidup. Orang yang punya resiliensi akan punya peluang lebih besar untuk menyesuaikan diri dan tetap berkembang, walaupun dalam situasi yang mungkin gak enakin. Sama aja kayak bola basket. Waktu dijatuhin ke bawah, bakal bisa mantul naik dengan cepat atau bounce back. Ketika ada suatu hal yang bikin kamu jatuh atau bikin kamu ngedown, dengan resiliensi, kamu gak akan terus terlarut dalam masalah apapun, tapi jadi bisa buat bikin kamu bangkit dan menghadapi semua tantangan yang ada di depan. Intinya, kalau kamu punya kemampuan resiliensi yang baik, mau apapun yang kamu hadapi dalam hidup, kamu jadi gak gampang goyah dan gak cepat cerah aja gitu. Nah, salah satu kunci dalam bangun resiliensi itu adalah persepsi. Ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit, coba deh ubah cara berpikir kamu terhadap situasi tersebut. Coba lihat masalah dari persepsi yang berbeda, dan percaya bahwa kamu bisa ngelewatin masalah tersebut. Anggap aja situasi sulit itu bakal bisa ngasih kamu banyak pembelajaran dan bisa membuat kamu jadi lebih berkembang. Dengan begini, kamu akan berusaha untuk menerima diri dan situasi hidup kamu apa adanya, dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Orang-orang yang resilient juga cenderung bisa berdamai dengan emosi negatifnya, sehingga ketika berada dalam situasi tertekan, orang tersebut akan tetap mampu merasa netral dan merasakan emosi positif. Nah, emosi positif inilah yang bisa bantu kamu buat bangkit dari situasi yang terpuruk. Dalam kehidupan, kamu pasti bakal nemuin berbagai tantangan dan situasi-situasi di luar kendali diri kamu sendiri. Dan kalau selama ini kamu menghadapi hidup kamu, menghadapi masalah kamu, tanpa resiliensi, tanpa self-esteem, ya sebetulnya sesuatu yang wajar gitu. Kalau kemarin mungkin kamu gagal, tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Apalagi buat kamu yang bahkan sebelum nonton video ini nggak tahu apa itu resiliensi, apa itu self-esteem, dan gimana cara mencapainya. It's okay. Tidak semua orang punya pengalaman yang cukup buat mereka belajar gimana cara ngebangun self-esteem, gimana cara membangun resiliensi, dan anggap aja video ini adalah langkah pertama kamu buat tahu mengenai dua hal tersebut. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak perlu ngerasa kamu tuh nggak berguna cuman gara-gara kamu gagal. Toh kemarin juga pas gagal kamu nggak tahu kan gimana cara berhasilnya.
Ya masa kita mau nyalain seseorang cuman gara-gara nggak tahu? Ya mungkin gagal kemarin, tapi kan bisa belajar. Dan setelah belajar, ada improvement, dicoba lagi. Gagal lagi, bisa jadi gitu kan, kalau ternyata improvementnya belum cukup. Tapi selama ada improvement, kan tinggal ditambah aja. Tinggal dijalanin terus aja. 1% aja setiap harinya. Nggak usah buru-buru ngejudge diri nggak berguna. Nggak usah buru-buru ngejudge diri bahwa kita nggak bisa berkembang. Coba aja lihat hidup kamu ke belakang. Pasti ada kan perkembangannya. Dan nonton video ini aja dengan belajar, oh ini toh self-esteem, ini toh resiliensi. Kamu belajar juga kan? Kamu yang sekarang sama kamu yang setengah jam yang lalu udah nambah pengetahuannya. Gimana kalau kamu lakukannya tiap hari gitu kan? Nah, jadi 1% tuh percaya banget kok bahwa dengan belajar sedikit aja setiap harinya, pelan-pelan kamu akan berkembang. Dan apa yang kemarin kamu rasa susah, suatu saat tidak akan lagi jadi susah. Ya, bisa kok. Pasti akan ada waktunya di mana kamu bisa lebih berguna daripada sekarang. Tapi kalau misalnya nih, kamu merasa kamu punya masalah dengan self-esteem, dengan resiliensi, terus kamu bingung aja gitu harus mulai dari mana, dan video ini nggak cukup buat kamu. Tenang aja, 1% punya layanan konsultasi yang bisa bantu kamu buat nyelesain masalah tersebut. Untuk tahu detailnya, kamu bisa klik link yang udah kita taruh di deskripsi box ya. Kurang lebih sih gini, sesi mentoring atau sesi konseling yang kita bungkus dalam konsultasi ini, basically kamu ngobrol sama mentor atau sama psikolog kita, buat cerita aja. Karena kadang-kadang tadi, salah satu kunci kan adalah persepsi. Mungkin kamu selama ini udah berkutat dengan masalah kamu terus-menerus, dan susah buat kamu mencari persepsi baru, karena kamu udah ngerasa mentok. Bakal bagus banget kalau kamu bisa ngobrol sama mentor-mentor terlatih kita, yang bisa ngasih bantuan persepsi tambahan. Apakah iya masalah-masalah kamu selama ini tuh mentok? Apakah bener nggak ada jalan lain? Jangan-jangan ada gitu kan, cuman emang kamu kemarin gagal ngeliat aja gitu, karena kamu susah buat keluar dari persepsi sekarang. It's okay, nggak semua orang bisa ngejalanin semua sendirian. Kayak tadi sempat dibilang kan, nggak semua orang dapat pengalaman yang cukup buat ngebangun self-esteem-nya. Begitu juga masalah pengetahuannya, begitu juga masalah persepsinya. Dan kita bisa banget bantuin itu semua buat kamu. Ya, jadi jangan ragu kalau emang kamu ngerasa punya masalah, datang aja ke kita bantuin kok, ya. Dan terakhir, buat kamu yang lagi ngerasa nggak berguna, kamu perlu sadar bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Kamu punya kekuatan tersendiri yang mungkin belum benar-benar kamu sadarin. Hidup tuh bukanlah sebuah kompetisi membandingkan siapa yang lebih baik daripada yang lainnya. Percayalah, selalu ada tempat kok buat kamu merasa berharga, ya. Rizky dari 1% pamit dulu ya. Bye.